Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala dan Muhammad Al-Fatih sebagai dua potret pemuda dan pemimpin. Tapi saya ingin berikan dulu datanya pada antum semuanya, perbandingan dari dua orang itu saya kasih datanya supaya antum bisa bandingkan. Ya, teman-teman yang baik dirahmati Allah. Pertama sebelum saya sampaikan datanya, bahwa kita ini bersyukur karena kita oleh sejarah Islam disuguhi potret-potret yang mudah untuk ditiru. Jadi sosok-sosok istimewa itu adalah merupakan potret yang Allah hadirkan supaya generasi zaman ini mudah untuk menirunya. Ya, karena itulah maka sebuah kelengkapan menggabungkan antara konsep teori dengan potret itu adalah sebuah kelengkapan yang luar biasa. Ustaz Maman sudah banyak menyampaikan teori dan beberapa contohnya. Saya tidak menyampaikan teori, saya cuma langsung masuk pada potretnya, pada sosoknya, supaya kita langsung dapat juga sosoknya. Nanti antum tinggal cocokkan dengan materi yang disampaikan Ustaz Maman. Nah teman-teman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini kekurangannya dunia barat. Dunia barat tidak punya sosok, tidak punya potret seistimewa Islam. Antum mau manusia istimewa, manusia ajaib, di Islam ada. Di barat maka karena dia tidak ada, maka yang muncul Superman, apalagi Spiderman, bahkan perempuan pun dimunculkan jadi Catwoman. Karena saking mereka tidak tahu, mereka sebenarnya harus mencontoh siapa potretnya. Kalau antum baca sejarah Eropa, Pak, itu dulunya mereka nggak kenal peradaban, pakai baju aja cuma sepotong, orang hutan. Kemudian begitu mereka diajari muslimin mengenal peradaban, tiba-tiba beringas menjadi penjajah. Dan itu antum bisa baca di sejarah Eropa. Karena itu mereka tidak punya potret. Akhirnya mereka sulaplah sosok-sosok yang sebenarnya berlumuran darah, tiba-tiba menjadi sosok pahlawan. Muslimin nggak perlu itu semua. Karena muslimin ini melimpah ruah tokoh besar, mengagumkan, ajaib, yang kalau antum baca bahkan tidak ada hari ini orang kayak begitu. Tapi bukankah mereka juga manusia biasa sebagaimana kita manusia biasa? Bukankah mereka muslim, kita juga muslim, mereka sholat, kita juga sholat, Quran kitab suci kiblat kita sama, maka mestinya kita berbuat sama. Itu hebatnya potret. Baik, mari kita bandingkan dua sosok istimewa, dua-duanya pemuda, dua-duanya pemimpin di usia muda, dan ada beberapa hal yang sama, ada beberapa hal yang beda. Teman-teman dirahmati Allah, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala itu hidupnya di abad 6, di abad 6 Hijriah. Adapun Muhammad Al-Fatih hidupnya di abad 9 Hijriah. Jadi yang satu abad 6, yang satu abad 9, terpaut dua sosok yang kita bicarakan malam ini, terpautnya 3 abad. Paham ya? Artinya teman-teman, 3 abad itu, ini Indonesia merdeka ini umurnya baru berapa? Belum seabad bahkan, bukan begitu? Belum seabad. Belum seabad, belum 1 abad toh? Kurikulum pendidikan sudah ganti berapa kali? Betul apa enggak? Padahal yang menghasilkan orang-orang hebat itu kalau bukan kurikulum pendidikan apa? Ya kurikulum pendidikan itu menghasilkan. Kalau 3 abad terpaut antara Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih rahimahumullah, kalau terpaut 3 abad, cara belajarnya sama, kurikulum saya sama, hasilnya sama, maka itu Islam, Pak. Sekarang para guru pusing tuh, ada kurikulum 2013, sebelumnya kurikulum 2006, sebelumnya kurikulum 2004, sebelumnya kurikulum tahun 9 sekian. Itu belum 1 abad, belum 1 abad. Maka dari itulah ini indahnya Islam, bahwa terpaut 3 abad itu subhanallah, karena kurikulum, karena Islam itu sama di setiap abad sama. Kan Quran juga tidak berubah, Quran juga itu juga, kan Qurannya abadi. Cara sholat kita ya sama, kita sholatnya di masjid ya sama,
Gak ada yang berubah. Bahwa nanti ada beberapa perubahan di setiap zaman. Setiap zaman Allah hadirkan masalah baru sehingga kemudian memunculkan solusi baru, itu biasa. Tapi tetap berpijak pada hal-hal yang sama itu. Baik, jadi terpautnya mereka 3 abad. Satu abad 6, yang satu pada abad ke-9. Salahuddin Al-Ayyubi lebih tua, lebih duluan zamannya. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, beliau menjadi pemimpin karena beliau lahir tahun 532 dan beliau memimpin sekitar tahun 564 ya. Jadi umur berapa beliau? Ya? Umur berapa memimpin? Beliau resmi memimpin menjadi seorang sultan, dan setelah itulah kemudian ditandai dengan beliau memimpin menjadi sultan, itu menandai sebuah dinasti baru yang namanya dinasti Al-Ayyubiyah, yang dinisbatkan pada namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dinasti Al-Ayyubiyah. Sebelumnya sebenarnya Salahuddin sudah masuk ke Mesir sudah beberapa kali, dan itu karena Salahuddin itu masih di bawah pamannya. Pamannya namanya Asaduddin Syirko. Asaduddin Syirko itu adalah merupakan utusan dari gubernur di wilayah Halab, di wilayah Aleppo, Suriah, yaitu Nuruddin Zenki. Ya, supaya antum tahu dulu ini alurnya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala usia di bawah 30 tahun. Usia di bawah 30 tahun. Dan itu nanti kisaran usia memang, teman-teman. Seusia-usia antum ini. Usia di bawah 30 tahun, kisaran usia 20-an tahun. Maka sudah terlibat bersama pamannya untuk masuk ke Mesir dengan pasukannya, dan ini cuma dialog antara paman sama ponakan Asaduddin Syirko dan Salahuddin Ayyubi untuk mendesain pasukan ini dan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Mesir. Dan setelah itu pamannya meninggal, Salahuddin melanjutkan dengan membersihkan Palestina dari tangan salib. Karena itulah maka teman-teman dirahmati Allah, ketika bayangkan usianya masih sangat muda, dimulai setidaknya dari umur 25 tahun, terus begitu sampai nanti dia resmi memimpin setelah pamannya meninggal. Kemudian dia berhasil menutup dinasti Syiah Ismailiyah, yaitu dinasti Al-Ubaidiyah di Mesir yang sudah berkuasa lebih dari 200 tahun. Anda bisa bayangkan sebuah negeri sudah 200 tahun berkuasa, Syiah pula, itu oleh Salahuddin ditutup dengan jalan sangat damai. Itu kecerdasan yang luar biasa. Adapun Muhammad Al-Fatih, ya, dan Muhammad bedanya, kalau Muhammad Al-Fatih nanti dia lebih muda lagi karena umur 22 tahun, tadi Ustaz Muhammad sudah sampaikan ya. Umur 22 tahun Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan. 22 tahun, dan Muhammad Al-Fatih melanjutkan ayahnya, melanjutkan kakeknya, dia jadi pelanjut. Adapun Salahuddin tidak ada yang dilanjutkan. Ayahnya Salahuddin itu namanya siapa? Antum tahu nama Salahuddin siapa? Salahuddin namanya siapa? Salahuddin bukan nama itu. Salah itu artinya kebaikan, ad-din itu agama, kebaikan agama. Salahuddin namanya Yusuf. Antum ingat namanya Yusuf. Salahuddin punya ayah yang ayahnya adalah seorang pembelajar ilmu, sebagaimana pamannya yang pembelajar ilmu Asaduddin Syirko, tapi sekaligus juga panglima. Tapi mereka tidak punya kesultanan, tidak punya dinasti. Maka Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang membuka pertama kali dinasti Al-Ayyubiyah. Adapun Muhammad Al-Fatih itu tinggal melanjutkan dari nasab orang tuanya, ayahnya, kakeknya, terus begitu ke atas.
Bahkan kalau Salahuddin Al-Ayyubi adalah sultan yang pertama di dinasti Ayyubiyah, kalau Muhammad Al-Fatih adalah sultan ke-7 di Daulah Turki Utsmani. Dan mereka memimpin juga dalam rentang waktu yang kurang lebih sama. Ya. Karena Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah taala itu memimpin kurang lebih 25 tahun. Adapun Muhammad Al-Fatih lebih dari 30 tahun. 30 tahun lebih sedikit, hampir 31 tahun. Jadi yang satu 25 tahun, satu 30-an tahun. Lama Pak, ya kan? 25 tahun itu sudah 5 periode kalau di Indonesia. Kan? 5 periode. Tinggal masalahnya kan begitu, bukan sekedar lama-lamaan memimpin. Masalahnya Anda memimpin berapapun lamanya, karyanya apa, itu masalahnya. Kemudian secara usia juga semisal. Secara usia ya kurang lebih lah. Muhammad Al-Fatih punya usia 55 tahun. Muhammad Al-Fatih punya usia 52 tahun. Ya, kurang lebih lah. Nah, teman-teman dirahmati Allah SWT. Nah, inilah yang kemudian perlu kita gali secara potret, dua potret yang luar biasa dari sisi kepemudaan mereka berdua ini, dan kemudian dari sisi kepemimpinan yang istimewa itu. Ada banyak hal yang luar biasa, dan mari kita petik sebagian dari pelajaran istimewa itu. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala dan Muhammad Al-Fatih itu oleh pendidikannya, oleh orang tuanya, oleh zamannya itu dibebani kegundahan. Makanya kalau anak muda begini tidak punya kegundahan, itu dia nggak akan besar, Pak. Tapi jangan salah gundah ya. Antum salah galau salah. Jangan salah, apa yang antum pikirkan? Lihat. Kegalauan yang dititipkan kepada Salahuddin adalah tentang Palestina. Palestina dititipkan sebagai sebuah kegalauan karena Palestina itu sudah sekian lama hilang dari tangan muslimin. Ada di tangan orang-orang salib, dan kemudian Salahuddin hadir, dan masalahnya saat itu orang-orang Eropa menguasai tanah Palestina itu satu persatu. Wilayah Mesir pun diambil, jadi mulai merayap merambat satu persatu sampai ke Mesir. Karena itulah kegundahan Nuruddin Zenki, atasannya Salahuddin. Ya, karena Salahuddin itu tadi saya bilang Salahuddin itu atasannya adalah pamannya Asaduddin Syirkuh, dan atasannya pamannya adalah Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki adalah gubernur di Aleppo yang nginduknya ke dinasti Bani Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad, Irak. Paham ya? Kalau belajar sejarah antum harus membayangkan peta dari kota ke kota. Nah itu dari mulai Nuruddin Zenki sampai diturunkan pada Asaduddin Syirkuh, sampai diturunkan pada Salahuddin, itu kegundahan terbesar mereka adalah kiblat pertama muslimin Palestina itu ada di tangan orang-orang kafir dalam keadaan kotor, rusak, dan muslimin tidak bisa masuk sana. Kegundahan itu yang dititipkan. Dan antum tahu bahwa Nuruddin Zenki sang pimpinan, dan Nuruddin Zenki itu orang yang sangat dikagumi oleh Salahuddin. Karenanya teman-teman, Salahuddin itu bukan orang ajaib yang tiba-tiba turun terus membebaskan Palestina. Kalau itu Superman namanya. Nggak ada yang begitu. Salahuddin itu hanya merupakan pucuk dari perjalanan 50 tahun lamanya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba kemudian menjadi hebat, besar, luar biasa, nggak ada. Itu proses sangat panjang, bahkan dimulai dari masa Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Setelah itu turun lagi ke masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang melanjutkan kebesaran Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu seterusnya sampai nanti turun ke Nuruddin Zenki, dari Nuruddin Zenki barulah turun ke Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi panjang ceritanya. Dan begitulah perjuangannya. Maka dia adalah sambung menyambung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salahuddin ini kegundahannya tentang Palestina. Adapun Muhammad Al-Fatih kegundahan yang tentang
Konstantinopel. Itu maksud saya teman-teman. Ya, jadi sekarang antum kalau mau besar tergantung kegundahan antum apa. Kalau antum urusannya cuma urusan dibuat sedih sama teman update status, itu sih nggak jadi orang besar. Anak-anak muda kegundahannya hal yang sepele, remeh temeh, tidak akan pernah jadi orang besar. Jadi mulailah antum memikirkan umat ini. Seorang ahli tafsir mengatakan, kalau ada orang yang mati sibuk mikirkan diri sendiri terus mati dia, maka dia mati kerdil. Yang mati besar adalah orang yang meninggal dalam keadaan memikirkan umatnya. Itu anak muda. Pikirkan umatnya. Itu difikirkan sampai menjadi kegelisahan. Karena kegelisahan itulah yang akan mendorong dia untuk bergerak. Terus apa yang bisa saya lakukan? Untuk Salahuddin memikirkan bagaimana cara membebaskan Palestina, Muhammad Al-Fatih berpikir bagaimana bisa menembus benteng tebal Konstantinopel. Ayo sekarang antum mikirin apa sekarang itu ya. Jadi PR besar antum sekarang itu. Pikirkan sesuatu tentang umat ini, kemudian setelah itu sampai dia menjadi sebuah kegundahan yang menjadi pendorong energi. Energi antum akan berlipat-lipat untuk bergerak luar biasa. Ya, jadi pikirkan ya, jangan yang sepele, jangan yang remeh. Wah, urusan cuma nyari kerjaan aja kok galau. Urusan nyari pasangan aja kok galau. Enggak menarik banget, Pak. Sangat tidak menarik anak muda yang dipikirkan cuma begituan. Bukan itu tidak penting. Bukan itu tidak penting, teman-teman. Pekerjaan buat laki-laki apalagi penting. Pasangan apalagi juga sangat penting. Tapi lihat itu. Teman-teman harus sudah segera selesai di urusan pribadi agar segera bisa mengurusi umat ini. Karena kalau antum saja belum selesai ngurusi diri sendiri, bagaimana ngurusi orang lain? Kalau belum selesai memikirkan diri sendiri, bagaimana memikirkan umat ini? Paham ya? Jadi itu titik kesamaan antara Salahuddin dan Muhammad Al-Fatih. Dan tidak sederhana, teman-teman. Yang difikirkan itu sebesar itu. Anak muda. Zaman itu kan orang juga mikir, apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak muda Salahuddin? Oh, Salahuddin itu aslinya orang Tikrit, orang Irak, Pak. Dari Irak pindah ke Aleppo, ke Halab, Suria. Dari Suria kemudian masuk ke Mesir. Dari Mesir membebaskan Palestina. Dan ajaib, Salahuddin itu, teman-teman dirahmati Allah, itu membebaskan Palestina tahun berapa? Lah, tahun berapa membebaskan? Di perang Hittin tahun 583 Hijriah. Salahuddin meninggal tahun berapa? 589. Atau bisa bayangkan ada orang yang hidup dengan kegundahan terbesarnya, kemudian berhasil dia menjalankan kebesaran cita-cita untuk membebaskan Palestina. Gak lama setelah itu meninggal, Pak. Jadi seakan Salahuddin dihadirkan Allah hanya untuk bebaskan Palestina, kemudian cukup tugasmu sampai di situ, kembalilah kepadaku. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. 583 dia usir keluar pasukan Salim. 589 beliau meninggal. Karena itulah maka ketika Muhammad Al-Fatih berhasil membuka Konstantinopel, kan? Tahun berapa? 857 Hijriah. Tapi meninggalnya masih lama. Ya. Sempat Muhammad Al-Fatih sempat berpikir untuk istirahat dari kepemimpinan. Karena sudah cukup. Apa yang dia inginkan, kegelisahan selama ini yang tidak bisa ditembus oleh muslimin selama 8 abad lamanya. Dan antum lihat, ini kan sebenarnya berawal dari kalimat Rasul SAW kan tentang Konstantinopel itu. Karena Nabi menyampaikan tentang hal itu, Konstantinopel itu, teman-teman. Maka sahabat ketika menyampaikan hadis Nabi itu semua ikut memeras otak, gimana caranya kita menguasai Konstantinopel. Tapi Nabi kita sudah sampaikan, itu pasti akan jatuh di tangan muslimin. Cuma benteng itu terlalu kuat, dan itu sebuah kekuatan besar. Eropa kekuatan besar, separuhnya setidaknya ada di wilayahnya
Kristen Ortodoks, sebelahnya separuhnya kurang lebih ada di Kristen Katolik Roma. Jadi antara Konstantinopel dan Roma. Karenanya sahabat pun itu Nabi bersabda, sahabat itu juga sudah nyoba. Yuk kita coba yuk. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, khalifah ketiga, itu sudah bicara tentang Konstantinopel. Sudah bicara tentang Konstantinopel. Kenapa? Karena ini Nabi kita bersabda, cuma caranya nyampe sana bagaimana? Caranya membuka Konstantinopel bagaimana? Itu kegelisahan semua generasi Islam. Itu maksud saya. Sampai Utsman menduga, lihat dugaan sahabat Utsman. Lihat dugaannya beliau mengatakan begini. Kata Utsman, Konstantinopel itu rasanya akan dibuka melalui Andalusia itu, melalui jalur selatan itu. Makanya siapapun yang nanti ikut andil membuka Andalusia, dia akan mendapatkan pahala membuka Konstantinopel. Itu prediksinya. Tapi ternyata masuknya bukan lewat situ. Ternyata masuknya bukan lewat barat tapi lewat timur. Nah, teman-teman dirahmati Allah, karenanya ketika antum baca nanti biografinya tabi'in luar biasa, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah taala. Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah taala itu pemimpin Andalus yang dahsyat luar biasa. Itu baru di kisaran sekitar tahun 114 Hijriah. 114 Hijriah. 114 Hijriah itu Islam sudah sampai ke Perancis Selatan, melalui tangan sediantaranya adalah pemimpin hebat dan itu tabi'in, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah taala. Abdurrahman Al-Ghafiqi kenapa ingin betul dari mulai Spanyol masuk ke Portugal, kemudian masuk ke Perancis, dan kurang lebih hanya sekitar 30 kilo menjelang Paris. Itu Islam tuh. Itu tahun 114 sudah sampai sana. Kenapa? Karena tadi setiap zaman membawa kegundahan itu. Kenapa? Dia mau masuk ke kedua kota yang dilewatinya. Karena setelah Perancis adalah Itali dan di sana ada Roma, setelah Roma adalah Konstantinopel. Tapi semua orang tahu Konstantinopel duluan sebelum Roma. Maksud saya adalah teman-teman, generasi Islam itu kegelisahannya. Nah, itu kegelisahannya. Kalau babnya hanya handphone nggak ada pulsanya, nggak usah gelisah-gelisah amat. Ya, sekali lagi mohon teman-teman mengubah cara berpikirnya, antum naikkan kualitas kegelisahannya. Gelisah memikirkan umat ini. Maka itulah kegelisahan seorang Muhammad Al-Fatih. Apalagi itu memang sengaja dimasukkan. Jadi kegelisahan itu bukan tiba-tiba hadir. Dia sengaja dimasukkan. Ini bedanya antara kegelisahan yang membahayakan dengan kegelisahan yang menghasilkan hal yang positif. Itu sengaja dimasukkan. Baik Salahuddin ataupun Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih juga begitu. Karena antum tahu bahwa dari mulai kakeknya, bapaknya, ibunya, gurunya, semua memasukkan pesan tentang Konstantinopel. Maka ketika dia sudah selesai dalam tugasnya membuka Konstantinopel dan berhasil, maka setelah itu dia akan pengen pensiun dari kepemimpinan. Sudah selesai, sudah sampai pada puncaknya. Bahkan Muhammad Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel, dia naik ke bukit, dia naik di ketinggian, kemudian dia ngelihat ke bawah, dia bilang, dari ketinggian inilah tempat yang paling tepat untuk memimpin dunia. Lihat anak muda umur 24 tahun 24 tahun mikir ini ibu kotanya dunia, bukan ibu kotanya Turki Utsmani saja. Jadi dia berpikir bahwa ini akan dilebarkan sampai seluruh dunia, dari sini saya akan pimpin. Itu maksud saya ya. Jadi jangan remeh-temeh yang dipikirkan.